Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-212 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-213 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian setelah terjadi perselisihan, Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama mereka, bersama para nabi, Allah turunkan Alkitab bil haqq, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memberikan keputusan di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih tentang Alkitab tersebut kecuali orang yang telah diberikan Alkitab tersebut, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, ayat-ayat yang nyata, namun mereka berselisih di dalamnya.
bagyam bainahum, karena sebab kezaliman yang ada di antara mereka. Sebagian mereka menzalimi sebagian yang lainnya. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yaitu memberikan petunjuk kepada al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan orang-orang yang beriman kepada al-haq dalam perkara yang mereka perselisihkan, biidnih, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kana nasu ummatan wahidah, ay kanu mujtami'ina 'alal huda. Yaitu dahulu manusia bersatu di atas petunjuk, bersatu di atas agama ini. Wa dzalika 'asharatu qurun ba'da Nuh alaihi salam, yaitu 10 abad atau 10 generasi setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka berada di atas al-huda, di atas petunjuk. Falamma ikhtalafu fid din, dan ketika mereka berselisih di dalam agama ini, fakafara fariqum minhum, sebagian mereka kufur. Wa baqiyal fariqul akhar 'alal huda, dan sebagian yang lainnya tetap berada di atas petunjuk. Ketika terjadi perselisihan ini, yang sebagian menyimpang, yang sebagian tetap di atas al-huda, petunjuk, al-haq, ya. Wa hasala niza, dan terjadilah perselisihan, ya. Maka ketika itulah ba'atsallahu rusul, Allah mengutus para rasulnya, liyafsilu bainal khalaik, untuk memberikan keputusan di antara para makhluk Allah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa yuqimul hujjata alaihim, dan dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Demikian kondisi. Naam, dahulu umat ini berada di atas al-haq, umat yang satu. Kemudian terjadi perselisihan, yang sebagian kufur, yang sebagian lagi masih tetap berada di atas al-haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk memberi keputusan di antara mereka, dan untuk menegakkan hujjah kepada mereka yang menyimpang dari kebenaran, memberikan hujjah kepada mereka yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila, ada juga yang menafsirkan, bal kanu ay kana an-nas mujtami'ina 'alal kufri wad dhalal. Ada juga yang menafsirkan dahulu manusia bersatu di atas kekufuran dan kesesatan dan kebinasaan. Laisa lahum nurun wala iman, dan mereka tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki keimanan. Farahimahumullahu ta'ala biirsalir rusul ilaihim, maka Allah merahmati mereka dengan Allah mengutus para rasulnya kepada mereka. Mubasyirin, yang rasul-rasul tersebut memberi kabar gembira kepada mereka, yaitu kepada man atau Allah, memberi kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah, bisa maratit ta'at,
memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dengan kabar gembira buah ketaatan. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah diberikan kabar gembira, disampaikan buah-buah ketaatan kepada Allah. Apa saja diantaranya? Minar rizki, diantaranya rizki. Ini diantara buah ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan kepada dia rizki. Wal quwwah, dan kekuatan. Fil badani wal qalb, kekuatan pada badannya dan kekuatan pada hatinya. Wal hayatit thayyibah, demikian pula Allah berikan kehidupan yang baik kepadanya, yaitu kepada orang yang taat kepada Allah. Allah berikan rizki, Allah berikan kekuatan badan dan kekuatan hati, dan Allah berikan al hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Wa a'la dzalika al-fauzu biridwanillahi wal jannah. Dan yang paling tingginya dari buah ketaatan kepada Allah adalah al-fauz, keberhasilan. Biridwanillah, mendapatkan ridho Allah, wal jannah, dan mendapatkan surga. Para rasul yang Allah utus tersebut, ya, para rasul yang Allah utus, mereka memberi kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah, ya, dengan kabar gembira rizki, kekuatan, kehidupan yang baik, dan yang paling tingginya adalah keberhasilan mendapatkan ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundirin, dan rasul-rasul tersebut atau para nabi tersebut, mereka memberi peringatan. Sebagai pemberi peringatan kepada siapa? Man asallaha, memberi peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, bithamaratil maksiyah, memberi peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan menyebutkan buah-buah kemaksiatan. Diberi peringatan tentang akibat dari melakukan kemaksiatan. Para rasul memperingatkan ini kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka yang bermaksiat kepada Allah diperingatkan dengan akibat kemaksiatan. Apa diantaranya akibat kemaksiatan? Min hirmanir rizki, diharamkannya dia dari rizki yang barokah, ya, diharamkan dia. Waddu'fi, dan diantara akibat kemaksiatan adalah munculnya sikap ad-dha'f, kelemahan, ya, lemah. Wal ihanah, dan juga kehinaan. Wal hayatid dayyiqah, dan kehidupan yang sempit, ya. Wa asyaddu dzalik, dan yang paling parahnya dari akibat kemaksiatan adalah sukhtullahi wan nar, murka Allah dan siksa neraka. Wal iyadzu billah. Murka Allah subhanahu wa ta'ala dan neraka. Ini akibat kemaksiatan yang paling parah, yang paling dahsyatnya. Wa anzalal kutuba alaihim bil haqq, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka dengan kebenaran. Wa huwal ikhbaratus shadiqah wal awamirul adilah, yang di dalam kitab tersebut terdapat kabar-kabar yang benar dan perintah-perintah yang adil. Artinya telah tegak hujah kepada mereka, ya, dengan diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh para rasul, ya. Di samping diutusnya para rasul,
sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, ya, juga diturunkan al-kutub, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang al-haq, kebenaran, yang menyampaikan berita-berita yang benar dan perintah-perintah yang adil. Fa kullu mastamalat alaihi al-kutub fahuwa haqqun. Maka semua yang dikandung di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya adalah hak, benar. Yafsilu bainal mukhtalifin fil usuli wal furu'. Yang kitab tersebut akan memberikan keputusan di antara orang-orang yang berselisih, baik berselisih dalam hal usul, dalam hal prinsip-prinsip pokok, ya, wal furu', ataupun dalam hal furu', cabang-cabang agama ini. Wa hadha huwal wajib indal ikhtilaf wat tanazu'. Inilah yang wajib ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Nah, apa yang wajib? An yaruddal ikhtilafa ilallahi wa ila rasulihi, yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Walaula anna fi kitabihi wa sunnati rasulihi faslan niza' lama amara birraddi ilaihima. Jika di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pemutus perselisihan, ya, maka tentu Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab dan dalam sunnah Rasulnya itu tidak ada faslan niza', tidak ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan perselisihan, ya, maka Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Rasulnya. Namun di dalam Alkitab dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat pemutus yang memberikan keputusan dalam setiap perselisihan, ya. Maka yang wajib bagi kita adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan, sebagaimana yang Allah tegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah itu kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul di masa beliau hidup, maka dikembalikan ke beliaunya, ya. Namun ketika beliau telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada hadis-hadisnya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kata Syekh, walamma dzakara ni'matahul 'azimata bi'inzalil kutub ala ahlil kitab, dan ketika Allah menyebutkan nikmatnya yang agung dengan menurunkan kitab-kitabnya kepada ahlul kitab, wa kana hadza yaqtadi ittifaqahum 'alaiha wajtima'ahum, dan ini mengharuskan mereka ahlul kitab, ya, dengan diturunkannya kitab-kitab Allah kepada ahlul kitab. Ini mengharuskan mereka untuk bersatu di atas kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan mengharuskan mereka untuk bersatu, ya, di atas agama mereka.
Fa akhbara ta'ala annahum bagha ba'duhum 'ala ba'd. Namun Allah mengkabarkan bahwasannya sebagian mereka mendolimi sebagian yang lain, melampaui batas kepada sebagian yang lainnya. Wa hasala niza' wal khisam wa kasratul ikhtilaf, sehingga terjadilah niza', perselisihan, wal khisam, permusuhan, wa kasratul ikhtilaf, dan banyaknya perbedaan pendapat. Fakhtalafu fil kitab alladhi yanbaghi an yakunu awlan nasi bil ijtima'i alaih, sehingga mereka berselisih tentang Alkitab tersebut, yang seyogianya mereka itu menjadi orang-orang yang paling berhak untuk bersatu di atas Alkitab tersebut. Namun ternyata mereka berselisih tentang Alkitab tersebut. Wa dzalika min ba'di ma 'alimuhu wa tayaqqanuhu bil ayatil bayyinat wal adillatil qati'at. Dan itu terjadi, perselisihan itu ya, setelah mereka tahu, setelah mereka yakin ya, dengan ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti ya. Wa dhallu bidzalika dhalalan ba'idan. Namun mereka sesat dengan sebab itu, dengan kesesatan yang jauh. Setelah turun Alkitab, penjelasan dari para Rasul, nah, dan juga diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tahu kebenaran, sudah meyakini kebenaran tersebut ya. Nah, dengan ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, namun mereka berselisih ya. Namun mereka sesat dengan kesesatan yang jauh ya, setelah datang petunjuk kepada mereka. Wahadallahu alladhina amanu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Min hadhil ummah, dari umat ini Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari umat ini. Lama ikhtalafu fihi minal haq, ketika mereka berselisih na'am tentang al-haq ya, di dalam kitab tersebut. Ketika mereka berselisih tentang kitab atau tentang Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka, berselisih tentang mana yang hak. Fakullu makhtalafa fihi ahlul kitab, maka semua yang ahlul kitab berselisih tentangnya atau di dalamnya, wa akhta'u fihi al-haqq was-shawab, dan mereka keliru dalam menentukan kebenaran dan al-haq ya. Hadallahu lil haqqi fihi hadhil ummah, maka Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kebenaran di dalam masalah tersebut kepada umat ini. Bi'idni, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taysirihi, dengan izin Allah dan kemudahan Allah. Wa taysirihi lahum wa rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat ahlul kitab berselisih ya, nah, tentang al-haq, setelah turun al-haq kepada mereka, setelah turun penjelasan yang jelas kepada mereka, setelah turun Alkitab kepada mereka, mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat hidayah adalah nikmat yang agung. Nikmat petunjuk, taufik, hidayah itu taufik, ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta benda ya.
Sehingga ketika seseorang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, wajib bagi dia untuk menjaganya. Jangan menelantarkannya, akan tetapi menjaga nikmat tersebut. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fa'ammal khalqa ta'ala bid-da'wati ila siratil mustaqim adlan minhu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak makhluknya semua kepada jalannya yang lurus. Allah ajak mereka kepada jalan yang lurus sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamata hujjatin 'alal khalq, dan sebagai bentuk menegakkan hujah kepada makhluk. Li'alla yaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, agar supaya nanti tidak ada yang mengatakan, ya Allah, enggak datang kepada kami pemberi kabar gembira dan tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Enggak ada yang menegur kami, ya Allah. Nah, supaya tidak ada ucapan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ammal khalqa ta'ala bid-da'wah. Allah mengajak makhluknya semua untuk berjalan di atas siratil mustaqim, jalan yang lurus. Nah, dengan Allah mengutus para nabi dan para rasul, yang mereka para nabi dan para rasul semuanya mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Dan ini sebagai bentuk keadilan dari Allah dan sebagai bentuk menegakkan hujjah kepada makhluk, supaya tidak ada lagi yang mengatakan nanti tidak datang kepada kami basyir, pemberi gembira, pemberi kabar gembira, wala nadhir, dan tidak datang kepada kami pemberi peringatan. Supaya tidak ada kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Wahada bifadlihi wa rahmatihi wa i'anatihi wa lutfihi man sya'a min ibadih. Dan Allah memberikan hidayah dengan karunia Allah dan rahmat Allah dan pertolongan Allah dan kelemah lembutan Allah. Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fahadha fadluhu wa ihsanuh. Maka ini adalah karunia dan ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di mana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wadzaka, dan yang itu, yang tersesat tadi dengan kesesatan yang jauh, wadzaka adluhu wa hikmatuhu tabaraka wa ta'ala. Maka yang itu adalah keadilan Allah dan hikmah yang agung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, hidayah itu taufik, maka hendaklah masing-masing kita meminta hidayah kepada Allah. Meminta petunjuk kepada Allah, terkhusus di saat-saat terjadinya fitnah demi fitnah, fitan. Mintalah petunjuk kepada Allah. Kemudian menjalankan apa yang harus ditempuh ketika terjadi perselisihan. Apa yang harus ditempuh ketika terjadi perselisihan? Apa? Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam segala hal perselisihan, baik dalam perkara dunia, ya, ataupun dalam perkara agama, ya, hendaklah seseorang mengembalikan perselisihan tersebut kepada Alkitab was sunnah. Yang mencocoki Alkitab maka dia berpegang dengan Alkitab was sunnah, ya, dan memegangi pendapatnya dengan kuat. Yang menyelisihi Alkitab was sunnah maka dia membuang pendapatnya yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Kemudian dia mengambil pendapat yang sesuai dengan Alkitab was sunnah. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Dikembalikan kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, maka mereka menyebarkannya langsung. Dan jika sekiranya mereka mengembalikan masalah tersebut kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri di antara mereka, ya, itu tokoh-tokoh mereka, para sahabat, para ulama, ya, la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, maka niscaya orang yang menginginkan kebenaran dia akan tahu kebenaran dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri. Mengembalikan perkara perselisihan kepada para ulama alaihim rahmatullah, yang mereka lebih faham dan lebih mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan kepada Rasul. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang hasan ataupun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Hakim rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang kibar di antara kalian, ya, bersama orang-orang besar di antara kalian, yaitu besar ilmunya dan besar usianya, besar pengalamannya. Barokah bersama mereka. Ketika terjadi perselisihan hendaknya demikian. Termasuk perselisihan yang terjadi dalam akhir-akhir ini, ya, perselisihan yang terjadi di akhir-akhir ini baina salafiyin. Hendaklah mereka kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan tadi al barakatu ma'a akabirikum, kembalikan kepada kibar, ya, kalian, karena keberkahan bersama mereka. Keberkahan bersama kibar kalian. Walhamdulillah dalam hal ini Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala telah menyampaikan bimbingannya, arahannya, ya, kepada umat ini, kepada salafiyin dalam masalah fitnah yang terakhir ini, ya. Fitnah yang sangat disayangkan terjadi, ya. Fitnah yang sungguh kita tidak menginginkannya. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al, ya. Terjadi fitnah yang besar ini, ya, baina salafiyin. Dan walhamdulillah, ya, salafiyun punya prinsip, ya, punya kaidah dalam masalah fitnah. Dan ini terjadi dalam setiap fitnah, dari mulai fitnah ya, Abul Hasan, Fali Harbi, kemudian Hajuri Ali Hasan Al-Halabi dan seterusnya dari berbagai macam fitnah.
fitnah al-imam dan yang lainnya, ya. Walhamdulillah. Naam, Ahlus Sunnah punya kaidah dalam masalah fitnah ini. Dan walhamdulillah Ahlus Sunnah selalu kembali kepada kibar mereka. Nah, ya. Sehingga tenang, nggak gugup, ya, nggak ketakutan, ya. Nah, tidak, tetapi tenang, ya. Karena ada ulama yang menyelesaikan, yang memberikan arahan dan bimbingan. Yang ketika sudah ada bimbingan dan arahan, ya, maka dipegang, ya. Nah, dipegang. Nah, fatwa Syekh Rabi hafizahullah taala. Jangan dibilang, aduh Syekh Rabi udah tua, ya, dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, jangan. Nah, mestinya dia yang mengakui kesalahan dia, ya. Nah, mestinya dia yang mengakui, bahwasanya pengalaman dia dalam masalah fitnah itu, sedikit, ya. Sedangkan Syekh Rabi sudah, sangat berpengalaman dalam masalah-masalah yang seperti ini, ya. Maka hendaknya seorang Muslim dia, tetap kokoh di atas al-haq, ya. Nah, bantu orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada al-haq, ya. Yang semestinya mereka membantu Syekh Muhammad bin Hadi untuk kembali kepada kebenaran, ya, malah dibela kebatilannya tersebut, ya, atau tahdzirnya tersebut kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai sa'afiqah. Nah, ya, mestinya dibantu syekhnya untuk kembali, ya. Jangan malah didukung, sehingga mendapatkan dukungan, ya. Yang mestinya dibantu untuk kembali kepada al-haq, kebenaran, ya. Agar terjadi lagi ukhuwah, ya, di antara salafiyin, terjadi persatuan di antara salafiyin, tidak tercerai-berai, ya, tidak terpecah belah, akan tetapi bersatu di atas al-haq, ya. Nah, maka alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah tenang, ya. Salafiyun tenang, adem dengan bimbingan dan arahan ulama yang berkompeten dalam bidang ini, yaitu Syekh Rabi hafizahullahu taala. Nah, baik. Alhamdulillah, ya, sehingga kita belajar bertahun-tahun, belajar Al-Quran, hadis, manhaj dan seterusnya. Namun ketika terjadi fitnah, ya, nggak bisa mempraktekkan, ya, apa yang telah dipelajari, ya, sehingga membabi buta ketika terjadi fitnah, ya, membabi buta, waliyadzubillah. Tidak mendengar fatwa ulama yang berkompeten dalam masalah ini. Yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya Syekh Rabi adalah hamilul liwa'il jarhi wa ta'dil, pembawa bendera, ya, jarh wa ta'dil. Nah, ini zaman Syekh Albani ini, ya, zaman masih ada beliau, masih ada Syekh Mukbil dan yang lainnya, masyayikh kibar yang lain. Namun Syekh Rabi ketika itu hamilul liwa'nya, pembawa benderanya, pembawa panji jarh wa ta'dil. Akan tetapi ada banyak orang yang menjauhkan manusia dari keutamaan Syekh Rabi hafizahullahu taala, ya. Mulai dituduh lemah, ya, udah tua, ya, mudah dipengaruhi, ya, dan seterusnya. Yang ini merupakan hakikatnya adalah merupakan celaan kepada Syekh Rabi hafizahullahu taala. Nah, maka ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, amalkan ilmu yang antum pelajari sejak bertahun-tahun, ya.
Mungkin berpuluh tahun antum belajar Al-Quran, wal hadis, tafsir dan seterusnya, manhaj. Amalkan. Terkhusus ketika terjadi fitnah seperti ini. Ya, diterapkan. Nah, ya, diterapkan. Jangan malah dia membela kebatilan yang sudah jelas salah, kemudian beralasan saya tidak taklid kepada individu, saya tidak taklid kepada perorangan, ya, yaitu tidak taklid kepada Syekh Robi. Nah, intinya itu, ya. Merasa dia lebih pandai, lebih teliti, ya, lebih ahli dalam bidang ini daripada Syekh Robi. Ya. Dia baru tahu fitnahnya di akhir-akhir ini. Syekh Robi sudah bertahun-tahun mempelajari fitnah ini. Ya. Nah, kemudian dia tampil sok bijaksana. Ya. Nah, tampil sok bijaksana. Saya nggak kesana, saya nggak kesini. Ya. Nah, seolah-olah Syekh Robi keliru dalam berfatwa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Maka perhatikan, hati-hati ya. Banyak sekarang dari kalangan manusia ingin menjatuhkan Syekh Robi. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah senantiasa menyehatkan beliau. Hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya amalkan ilmu antum yang sudah antum miliki, yang sudah antum pelajari, sehingga menjadi barokah dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.